Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya mau share mengenai topik yang sebenarnya udah di-share beberapa waktu lalu di IG mengenai bagaimana kita berdiri di atas sepatu orang lain. Bagi yang mau denger di Instagram, kemarin saya live di Instagram pribadi di firman.ram.dhani. Di follow ya, yang belum. Cari aja di feednya. Ada gambar orang lagi ganti sepatu gitu. Nah, itu tonton gak lama kok, cuma sekitar 30 menitan kalau gak salah ya. Lama itu ya. Oke. Anyway, di video kali ini cuma ini mau melengkapi aja bahasan sebelumnya. Jadi, dan ini sebenarnya ada kaitan juga sama video saya dengan Citra, kolega saya sama psikolog klinis, yang membahas mengenai prank yang kaitannya sama empati. Karena ketika kita bisa berdiri di atas sepatu orang lain, artinya kita sedang berusaha empati. Dan kalau kita bahas empati, artinya tidak lepas dari aspek kognitif. Maksudnya kita berusaha melihat dari kenapa sih ini orang begini gitu? Kenapa sih kok orang punya perilaku begini? Kenapa sih kok dia emosi banget nih pada saat ini gitu? Kenapa kok dia punya sudut pandang begitu ya? Nah, itu salah satu part of empati. Jadi empati ternyata nggak sesimpel kita kan kadang-kadang suka kebolak-balik ya, simpati, empati. Saya nggak mau terlalu teoritis gitu ya. Tapi intinya ketika kita being simpatik, kita lebih menggunakan emosional kita, lebih menggunakan aspek emosi kita. Kasihan dia, atau kita kepancing emosinya, either nggak cuma sedih ya, misalnya marah juga, itu sebenarnya simpati juga. Tapi ketika kita mencoba empati, nggak cuma emosi yang kita pakai untuk jadi framework berpikir, tapi juga kita menggunakan kognisi kita, yaitu dengan mencoba menilai kenapa sih orang bisa begini gitu. Dan itu menariknya bisa diaplikasikan di berbagai setting ya. Dalam setting klinis ketika kita ketemu klien, pasien, atau dalam setting parenting, coaching antara bos sama bawahan, teaching antara guru dan murid, antara pengajar dan yang diajar, apalagi leadership mungkin ketika seorang pemimpin sama bawahannya, tadi sama kayak coaching ya, sama kayak tapi kan coaching mungkin lebih kayak di kantor ya. Mungkin dalam konteks pemerintahan antara pemimpin dengan rakyatnya. Jadi ketika sense of empathic ini muncul, mungkin bisa menyelesaikan banyak masalah kali ya di Indonesia. Ketika kita lebih mengedepankan berdiri di atas sepatu orang lain, mungkin itu bisa banyak menyelesaikan isu-isu emosional di negeri kita ini. Well, sebenarnya nggak mesti semua isu emosional sih, artinya banyak isu lah ya. Gitu, jadi, dan ini is a skill. Nah, jadi nggak semua orang born with it. Maaf nih, saya suka campur-campur sok Singlish apa? Sok bahasa Inggris. Lagi latihan biar jago. Jadi gak semua orang lahir dengan kemampuan untuk berdiri di atas sepatu orang lain. Jadi ketika kita lahir, kita memang terlahir sebagai makhluk yang egosentris gitu. Jadi si anak-anak ini, kalau bahasa saya ya, saya suka ngisi materi parenting, saya suka bilang begini: anak usia 4 tahun dia sudah punya kemampuan memori yang cukup advance. Artinya dia sudah cukup bisa mengingat, tapi dia belum bisa mengatur ingatan apa yang masuk ke dalam pikiran dia, ke dalam memori dia.
dia masih menjadi makhluk yang egosentris banget. Karena memang untuk bisa melihat dari sudut pandang point of view orang lain, bukan cuma dari diri kita, tadi ya perlu dilatih. Anak-anak enggak, rata-rata dia dari sudut pandang dia sendiri. Karena memang untuk melihat dari sudut pandang orang lain, kita perlu di-guide nih anaknya, perlu kita latih, perlu kita biasakan, sehingga ketika memorinya sudah advance, terus dia masih egosentris, kita bisa kebayang ketika ini contoh yang sering gue pakai. Seorang bapak pulang gitu ya, capek habis kerja, ayah main dong. Terus si ayah bilang, nanti ya, ayah capek banget. Terus anak bisa aja berpikir, ayah gue nggak sayang, ayah nggak mau main sama aku, ayah udah berubah atau apalah itu. Sinetron banget ya. Jadi intinya dia berpikir dari sudut pandang dia nggak bisa berpikir tuh, oh iya ayah lusuh ya, ayah capek kerjanya ya, apalagi ini ayah pasti lagi banyak deadline nih. Nggak bisa. Jadi akhirnya dia bisa marah, anak itu bisa tantrum, anak itu bisa seeking attention, apapun itulah gitu. Jadi karena anak, dan itu masuk ke dalam pikiran si anak, ke memori si anak bahwa anak ayahnya nggak sayang, karena memorinya udah advance, tapi kemampuan dia melihat sudut pandang itu masih belum advance, sehingga bisa jadi masuk memorinya yang salah nih. Itu kan memori ini masuk berdasarkan apa yang kita pengen masukin sebenarnya. Kita apa yang kita construct, psychology of construct, George Kelly. Keren. Jadi ngomongin itu ya. Iya, jadi itu bahwa ini kita perlu ngembangin, makanya sangat penting buat anak ini ketika konteksnya parenting, kita perlu ngajarin dia melihat dari sudut pandang orang lain. Let's say misalnya kita perlu ngelatih dia ketika dia rebutan mainan gitu misalnya, kita perlu selipin tuh bahwa adiknya atau kakaknya udah nanti mainan ini, udah ngantri misalnya. Apapun itu, supaya si anak ini belajar bahwa bukan cuma point of view dia yang perlu didahulukan, tapi juga bagaimana orang lain punya sudut pandang ya. Kayak misalnya as simple as, ini saya sendiri lagi ngajarin anak saya ini, si kakak, karena biasanya otomatis gitu ya, si kakak lebih didahulukan biasanya, atau si adik gitu ya, tergantung ya. Misalnya lagi mau nonton dia, terus si kakak yang pilih atau milih mainan, si kakak yang pilih, kita karena si kakak lebih vokal, biasanya kita, kalau saya nih lebih ke kakaknya ngurutin. Fatih mau ini, oke, kamu yaudah ini gitu. Nah sekarang udah mulai dibiasain, tunggu bang, tunggu dulu, adik kamu mau apa? Adik mau coba adik mau apa? Jadi kita biasain abang ini melihat bahwa keinginan dia bisa jadi berbeda sama adiknya, dan di situ dia belajar compromise, gimana mungkin pada saat itu dia mesti ngalah, pada saat itu dia mesti negosiasi, pada saat itu dia mesti sebaliknya masih tetap mempertahankan pendapat dia. Ya kesana rumit ya, tapi intinya sebenarnya kita jangan membiasakan anak-anak itu selalu berpikir dari sudut pandang saya dan saya. Dan kalau nggak pernah dilatih, nanti itu ke bawah sampai gede, ke bawah sampai dia punya anak, sampai dia punya cucu. Jadi lucu untuk nanti si nenek sama si kakek gitu ya, sama-sama egois sama cucunya gitu, sama cucu yang masih balita, sama-sama nggak bisa melihat dari sudut pandang orang lain, sama-sama nggak bisa berdiri di atas sepatu orang lain, mas. Dan ternyata nih ya, dari ketika berinteraksi, pengalaman pribadi, ketika berinteraksi sama klien, ketika berinteraksi sama berbagai macam karakter orang, kesulitan kita untuk bisa berdiri dari sepatu orang lain, di atas sepatu orang lain, atau melihat dari sudut pandang orang lain, itu membuat kita jauh lebih mudah emosional, lebih emosi itu kebiasaan di Firman nih. Emosinya lebih ke arah anger, marah. Jadi ketika kita nggak bisa melihat dari sudut pandang
orang lain, kita pasti akan nyalahin orang lain. Kemungkinan besar itu. Dan biasa isunya adalah marah, anger. Benar nggak? Kalau iya, tolong komentar di bawah ya, supaya ini sebenarnya belum, saya nggak tahu dari researchnya apa enggak, ada risetnya apa enggak, tapi ini dari pengalaman ketemu pasien, ketemu klien, ketemu orang-orang gitu ya, begitu. Jadi ketika dia nggak bisa melihat dari sudut pandang orang lain, yang muncul adalah anger, karena dia akan nyalahin orang lain. Meskipun nantinya sih sebenarnya setiap individu akan bervariasi ya, berbeda-beda, sangat-sangat individual. Karena ada juga yang ketika dia nggak bisa berdiri di atas sepatu orang lain, dia nggak bisa melihat dari sudut pandang orang lain, emosi yang muncul bukan anger, tapi ada potensi besar mengarah ke anger issues. So latih anak kita nantinya untuk dia supaya bisa melihat dari sudut pandang orang lain, supaya bisa berdiri di atas sepatu orang lain. Dan sekali lagi buat anak itu, seeing is believing. Artinya dia perlu melihat orang tuanya mempraktekkan hal yang mereka ajarkan, ya enggak? Ketika orang tuanya emosi, marah, dan terucap kata-kata egosentris itu, artinya lebih fokus nyalahin orang. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Itu, ya susah pasti anak itu buat bisa belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Dan juga bagaimana kita sebagai orang tua bersikap terhadap anak juga itu melatih mereka untuk bisa berempati nantinya. Mereka bisa melihat dari sepatu orang lain. Contoh ya, ketika mereka nangis, ketika mereka ingin sesuatu, ketika mereka menghadapi kesulitan, bagaimana kita bereaksi, itu akan membentuk pola pikir mereka. Ketika mereka nangis, kita nggak nangis juga, nggak tantrum juga. Ketika mereka tantrum, kita nggak ikutan marah juga. Kita justru memeluk dia. Makanya kalau pakar-pakar parenting bilang kan, kalau mereka tantrum ya kita peluk, kita bilang, kamu sedih ya, kamu marah ya, kamu nggak suka ya. Itu kan kita kan berusaha mencontohkan bahwa kalau ada orang yang misalnya emosional, ya kita berusaha memahami dari sudut pandang dia, bukan yang dari sudut pandang kita. Kamu sih gak nurutin mama, kamu sih gak nurutin bunda, gak nurutin ayah. Gak begitu. Tapi dari kamu sedih ya, kamu marah ya. Jadi kita satu sisi kita melatih mereka, meng-acknowledge mereka punya emosi. Di sisi lain kita juga melatih mereka bahwa kita perlu belajar dari sudut pandang orang lain, melihat dari sudut pandang orang lain. Gitu. Jadi sekali lagi, ternyata nggak sesimpel itu, dan ternyata nggak sesempit itu melatih empati, melatih berdiri di sepatu orang lain. Kita nggak sesimpel itu. Mungkin juga bisa kita latih dengan act of giving, sedekah gitu ya. Gimana kita melihat ada orang yang kesulitan di pinggir jalan, ada orang yang secara ekonomi nggak seberuntung kita, secara fisik mungkin juga nggak selengkap kita gitu. Kita melatih, kita memperlihatkan kepada anak-anak kita kasih mungkin makanan, kita kasih mungkin uang gitu untuk mereka bisa mungkin beli makan, melanjutkan hidup mereka lah. Nggak nyinyir gitu. Ih kok masih muda ya, bukannya kerja ya, nggak gitu. Dan kalau anak-anak lihat itu mereka bisa, ya itu tadi ya, mencontoh perilaku yang nggak empatik, nggak berusaha berdiri di atas sepatu orang lain. Oke, jadi sekali lagi, ini konsep yang sangat deep sebenarnya, dalam, dan ini sebuah skill yang pastinya membutuhkan yang namanya skill, pasti membutuhkan latihan, perlu dibimbing, perlu diarahkan. Dan siapa lagi aktornya kalau bukan kita sebagai orang tua mereka, supaya mereka bisa pakai skill ini di masa depan, di masa yang akan datang ketika mereka tumbuh dewasa,
dan mereka akan ajarkan ke anak-anak mereka, ke cucu-cucu mereka, yang pastinya akan membantu membangun generasi yang lebih baik dan akan jadi amal jariah juga buat kita sebagai orang tua. Oke, sekian video dari saya, video dan audio dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga di follow berbagai macam medsos kita dari Facebook dan Instagram di @mindandbrain.id, di YouTube dan podcast Spotify di Mind and Brain Indonesia, dan juga website kita di www.mindandbrain.id. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.